Halo, assalamualaikum pemirsa JTV Jember. Kembali kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi pondok pesantren yang berada di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Namanya Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Nah, pastinya pemirsa di rumah udah penasaran nih, ada apa saja sih di pondok pesantren ini dan bagaimana ya sejarah dari pondok pesantren ini? Langsung saja ikuti perjalanan saya di Kilas Pesantren. Sejarah perjalanan panjang Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Santanggul ini, pondok pesantren ini dirintis pada tahun 1990 oleh Raden Kiai Haji Bais Suaidi. Beliau merupakan salah satu menantu dari pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum yang ada di Banyu Putih Kidul, Jatiroto, Lumajang. Pesantren ini berawal dari kepedulian beliau, juga kepedulian salah seorang dermawan yang sangat kaya raya akan tatanan sosial budaya masyarakat yang ada di sini, yang membutuhkan bimbingan moral dan akhlak, yang dimana pada saat itu moral dan akhlak jauh dari norma-norma ajaran agama Islam. Nah, beliau melakukan dakwahnya dengan melakukan pendekatan kepada beberapa tokoh dan masyarakat dengan ketawaduan dan keikhlasannya. Beliau rela datang ke rumah-rumah untuk menanamkan nilai-nilai tauhid dan ajaran-ajaran agama Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadiyah dengan seperti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, pada tahun yang sama itu beliau bersama dengan masyarakat sekitar, alhamdulillah berhasil mendirikan sebuah masjid, yang dimana masjid itu berfungsi sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai sarana tempat pendidikan, juga berfungsi sebagai sarana atau majelis taklim, tempat beliau menyampaikan mau'izatul hasanah kepada masyarakatnya. Nah, itu berjalan dari hari ke hari, bulan dan seterusnya. Alhamdulillah hasil kerja keras beliau ini, penduduk masyarakat sekitar itu banyak yang datang dan menitipkan putra-putrinya untuk menimba ilmu kepada beliau, sehingga beliau dengan banyaknya santri atau titipan putra-putri ke beliau ini membangun asrama, meskipun pada saat itu masih sederhana. Nah, juga pada waktu itu juga beliau mendirikan sebuah madrasah diniyah yang insya Allah legal formalnya itu diresmikan pada tahun 1991. Nah, itu kami sebut pada periode itu periode rintisan. Kemudian pada periode selanjutnya, setelah beliau wafat pada tahun 1997, pemimpin pondok pesantren ini digantikan oleh putranya, yaitu Raden Kiai Haji Majid Bais. Nah, dalam periode ini kami sebut dengan periode pengembangan. Kenapa? Karena pada saat kepemimpinan beliau ini mulai dikembangkan, mulai ada upaya-upaya penataan pengembangan pendidikan, tidak hanya di pendidikan diniyah saja, juga pada saat itu juga dibuka pendidikan formal, yaitu MTS berhasil didirikan pada tahun 2005, juga sebagai tindak lanjut dari kegiatan belajar tingkat formal itu. Pada tahun 2008 juga didirikan madrasah aliyah di pondok pesantren ini. Dan pada saat ini dalam pengembangan beliau
menjadi pemimpin pondok pesantren ini, alhamdulillah pada saat ini pesantren itu sudah ada sekitar 750 santri yang sudah nyantri di sini. Ya Ustadz, dari pola pengembangan, periode pengembangan tahun 97 tentunya mengikuti perkembangan zaman terkait sistem pendidikan ataupun pola pendidikan yang diajarkan. Nah itu untuk saat ini seperti apa Ustadz? Metode pengajaran yang ada di pondok pesantren ini pada rintisan, ya, pada periode rintisan itu beliau ini tetap menggunakan metode yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama salaf, yaitu dengan menggunakan metode diantaranya metode sorokan. Metode sorokan itu santri mengajukan bacaan atau kitab kepada kiai, kemudian kiai menjelaskan secara individu kepada santri tersebut. Kemudian juga melaksanakan metode wetonan. Metode wetonan itu kiai santri itu berkeliling di hadapan kiai, kemudian kiai membacakan kitab dan kemudian menjelaskan, sedangkan santri menyimak, mencatat apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Itu pada masa periode rintisan. Sedangkan pada masa periode pengembangan ini sudah tidak seperti itu lagi, tapi sudah lebih ke metode klasikal, di mana santri dari setiap kegiatan pembelajaran itu sudah masuk ke kelas-kelas. Nah, Ustadz, kalau baru saja kita berbicara terkait sejarah dan pola pengembangan serta pola pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren, tentunya saya dan pemirsa di rumah ini penasaran, ada kegiatan dan ekstrakurikuler apa saja sih yang ada di pondok pesantren ini? Oh ya, untuk lebih pasnya kita bisa melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Monggo. Saksikan dan nikmati program-program JTV Jember di channel 50 UHF. Dan juga jangan lewatkan berita di channel YouTube JTV Jember, supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari reporter kami. Ayo subscribe channel YouTube JTV Jember dan aktifkan juga loncengnya agar Anda mendapat notifikasi untuk video baru. JTV Jember, TV-ne Wong Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari membumikan sholawat dan doa di Kabupaten Jember, terutama bagi generasi muda Jember, agar kalian tumbuh dan berkembang menjadi generasi muda yang religius, inklusif, sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter anak bangsa. Saya mengajak kepada anak-anakku yang saya cintai, awali setiap kegiatanmu dengan melantunkan sholawat dan doa. Sirami persahabatanmu dengan rasa cinta, bergandengan erat untuk mewujudkan Kabupaten Jember menjadi kabupaten yang religius, apapun agamamu. Bekali hidupmu dengan sholawat dan doa, karena di tanganmu lah masa depan negeri dan bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kilas Pesantren, dan di segmen ini melanjutkan perbincangan yang tadi kita akan membahas nih Ustadz terkait kegiatan dan ragam ekstrakurikuler apa saja yang ada di pondok pesantren ini. Baik, untuk kegiatan yang di Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini dikategorikan kepada dua jenis kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan wajib, di mana di kegiatan wajib itu diantaranya santri diwajibkan untuk sholat berjamaah, juga membaca Al-Quran. Dan setelah itu santri diwajibkan juga mengikuti kegiatan baca kitab kuning. Juga santri diwajibkan untuk bermusyawarah di kelas-kelasnya masing-masing. Juga di samping itu santri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan sekolah, baik sekolah formal diantaranya sekolah MTS dan aliyah, juga wajib mengikuti kegiatan sekolah madrasah diniyahnya. Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya sunnah atau ekstrakurikuler itu di Pondok Pesantren Miftahul Ulum ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya yaitu pencak silat seperti yang terjadi pada saat ini. Yang kedua ada Jamiatul Hadroh, juga ada Jamiatul Khitobah. Itu adalah beberapa ekstrakurikuler kegiatan yang sifatnya sunnah diikuti oleh santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Nah Ustadz, kalau terkait tujuannya sendiri dari ragam banyaknya kegiatan dan ekstrakurikuler yang diajarkan itu sebenarnya untuk apa Ustadz? Untuk kegiatan bela diri ini, pencak silat ini bertujuan untuk melatih karakter siswa yang mandiri. Sedangkan untuk khitobah itu juga kami menyiapkan dai-dai yang handal, yang kreatif untuk masyarakat. Juga sedangkan untuk kegiatan hadroh untuk menampung minat-minat santri yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Ada banyak ragam kegiatan dan ekstrakurikuler, tentunya ada pembeda nih antara pondok pesantren ini dengan pondok pesantren yang lain. Apa saja itu Ustadz? Ya, untuk Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini kita menekankan pada 3 bidang. Yang pertama adalah bidang sosial, di mana pondok pesantren ini ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Yang kedua itu di bidang pendidikan, itu tidak hanya kita harus unggul di lembaga kegiatan keagamaan atau lembaga madrasah diniyahnya, tapi kami menekankan untuk unggul juga di formalnya, MTS aliyahnya. Juga bidang yang ketiga bidang dakwah. Di bidang dakwah ini alhamdulillah di pondok pesantren kita ini sudah ada satu organisasi, itu kita bentuk UGT, ya, urusan guru tugas, di mana santri yang sudah dinyatakan lulus pondok pesantren itu ini akan kita tugaskan ke pondok-pondok pesantren yang lain atau madrasah-madrasah lain sebagai pengabdian dan dakwah ke pondok-pondok pesantren atau madrasah yang lain tersebut. Ya, ternyata banyak sekali nggak Ustadz terkait ekstrakurikuler yang diajarkan di pondok pesantren ini. Nah pemirsa, sesaat lagi kita akan melihat terkait penerapan protokol pencegahan COVID-19 khususnya di area pondok pesantren seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kilas Pesantren. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه سعدونا في الدنيا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari membumikan sholawat dan doa di Kabupaten Jember, terutama bagi generasi muda Jember, agar kalian tumbuh dan berkembang menjadi generasi muda yang religius, inklusif, sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter anak bangsa. Saya mengajak kepada anak-anakku yang saya cintai, awali setiap kegiatanmu dengan melantunkan sholawat dan doa. Sirami persahabatanmu dengan rasa cinta, bergandengan erat untuk mewujudkan Kabupaten Jember menjadi kabupaten yang religius, apapun agamamu. Bekali hidupmu dengan sholawat dan doa, karena di tanganmu lah masa depan negeri dan bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ana Tour Travel. Kami siap melayani reservasi travel dengan rute Jember Surabaya, Jember Malang, dan Jember Denpasar. Melayani charter, juga melayani paket wisata religi dengan daftar kota kunjungan Bali, Jogja, Kawah Ijen, Bromo, dan eksplor Banyuwangi. Dilengkapi dengan fasilitas dokumentasi dan tour guide, serta penginapan yang memadai. Kenyamanan dan kepuasan Anda adalah prioritas kami. Untuk reservasi, Anda bisa hubungi di 081 230 853 581. Anda juga bisa temukan kami di akun Instagram @anaturtravel. Selama COVID-19 ini berlangsung, Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini sudah melakukan upaya-upaya dalam pencegahan COVID-19 ini, yaitu dengan melakukan dua pendekatan. Itu pendekatan yang pertama, pendekatan dohiriyah, di mana pada saat santri kembali ke pesantren, ini kami sudah melakukan rapid test sebagaimana yang sudah menjadi arahan dan kebijakan dari Kabupaten Jember. Nah, sebagai tindak lanjut, kami bersama teman-teman pengurus itu semuanya melakukan sosialisasi, menyampaikan beberapa protokol-protokol kesehatan kepada santri. Itu diantaranya pada saat santri mau melaksanakan kegiatan bentuknya apapun, itu pertama harus cuci tangan dulu dan juga harus pakai masker. Dan di sini juga kami menegaskan beberapa sanksi-sanksi kepada santri yang apabila melanggar protokol kesehatan, kami berlakukan sanksi sosial, yaitu santri harus membersihkan halaman pondok pesantren. Adapun pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan secara batiniah. Kami secara istiqomah ini setiap akan melaksanakan sholat berjamaah, kami wajibkan pada santri untuk membacakan sholawat terlebih dahulu. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan rotibul hajat setiap sore hari, juga melaksanakan istighosah pada saat malam hari. Dan semuanya ini kami laksanakan untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi yang ada di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya ini segera berakhir. Ya, semoga dengan upaya yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz bisa ikut mencegah penularan COVID-19, Ustadz. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kita akan melihat sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan yang akan dilakukan oleh Muspika Kecamatan Tanggul beserta pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Tetap di Kilas Pesantren.
dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. Air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Give me life, I need you. Hold me close, I want to. Shut all the world down, just you and me. Ya pemirsa JTV Jember, seperti yang saya sampaikan tadi, di segmen ini kita akan melihat sosialisasi terkait pencegahan COVID-19 khususnya di area pondok pesantren. Tapi sebelumnya kita akan berbincang dengan Muspika dari Kecamatan Tanggul. Bapak, kita berbincang sedikit Bapak terkait sosialisasi yang biasanya diberikan oleh pihak Muspika dari Kecamatan Tanggul itu seperti apa Pak? Ya, jadi Muspika itu selain di pondok pesantren, terutama di tempat-tempat layanan umum, kegiatan-kegiatan misalkan seperti di pasar, kemudian juga di tempat-tempat umum, ya itu selalu diadakan semacam sosialisasi. Juga kita ada pemberitahuan kepada mereka-mereka bagaimana supaya tetap menjaga jarak, kemudian juga bermasker, ya. Kemudian juga tolong untuk yang di pasar itu juga harus ada ketertiban sesuai dengan protokol 19. Juga selain itu kita juga seringkali ada kegiatan-kegiatan sosial. Misalkan kita memberi semacam pembagian sembako, ya baik itu dari Polsek, Koramil maupun di kecamatan sendiri. Di daerah itu. Nggih. Ya pemirsa, di segmen ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kilas Pesantren untuk episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Kilas Pesantren. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Kebiasaan hidup baru dengan beberapa hal yang mengikuti protokol kesehatan yang tadi sudah disampaikan itu harus betul-betul kita laksanakan, harus kita ikuti. Ya, apa saja tadi? Yang pertama apa? Yang pertama adalah cuci tangan. Yang kedua memakai masker. Yang ketiga olahraga. Dan sebagai santri juga kita harus selalu meningkatkan ibadah kita, bersolawat kepada Rasulullah SAW, juga zikir, istighosah yang sudah sering kita lakukan ini harus kita terus tingkatkan, karena itu merupakan salah satu bentuk upaya-upaya kita untuk menanggulangi atau mencegah penularan COVID-19. Sudah dipahami anak-anak ya? Kalau kita memang harus siap untuk menghadapi kehidupan baru, kita bisa berbarengan dengan pandemi ini, dengan wabah penyakit ini, dengan virus ini. Nah, otomatis ya harus ada budaya-budaya supaya kita bisa berdampingan dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik dengan virus itu, damai-damai saja, ya kita juga bisa menjaga apa yang perlu kita jaga untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, ataupun untuk lingkungan masyarakat yang lain. Tapi tetap nanti harus sesuai dengan peraturan pondok pesantren yang ada di sini. Jadi itu mulai dari awal ya, jaga kesehatan kita, sering cuci tangan pakai sabun yang mengalir, kemudian kita pakai masker, jaga jarak, makan minuman yang
bergizi yang sesuai dengan petunjuk kesehatan, ya, kemudian olahraga, tadi berdoa, sholat tahajudnya lebih pateng lagi, ya. Sehubungan dengan adanya virus corona ini, kami selaku subtri di sini melakukan penjagaan virus corona dengan cara mengikuti protokol kesehatan seperti cuci tangan, pakai sabun, terus pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan seperti olahraga dan lain-lain.